Selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini kita mau lihat satu strategi dari The 48 Laws of Power yang agak unik nih. Hukum ke-22. Gunakan taktik menyerah. Jadi idenya, kalau posisi kita lebih lemah, jangan nekat lawan demi kehormatan. Malah disuruh menyerah dulu. Agak aneh ya kedengarannya, kayak pasif gitu. Nah, justru itu, kalau menurut sumber ini, ya, menyerah itu bukan berarti kalah total, tapi lebih dilihat sebagai alat strategi. Alat strategi gimana maksudnya? Ya, buat ngulur waktu, kasih kita kesempatan buat pulih lagi sambil nungguin kekuatan lawan itu, ya, memudar gitu. Intinya sih, jangan kasih lawan kepuasan udah ngalahin kita gitu aja. Oke. Coba kita bedah lagi ya. Jadi argumennya menyerah ini bisa bikin lawan jadi bingung atau malah gelisah. Iya, iya benar. Kayak kita kasih pipi yang lain padahal dia udah siap buat berantem gitu kan. Ini tuh manuver kekuasaan sebenarnya. Kita memilih buat menyerah bukan karena terpaksa. Oh, oke. Jadi ada unsur kontrol di situ ya. Betul. Ini ngasih kita ruang buat napas, buat mikir, waktu buat ya itu tadi, pulih sambil ngamatin lawan. Siapa tahu mereka lenah kan? Karena merasa udah di atas angin, kita nunggu momen yang pas aja buat balik keadaan. Jadi kendali tetap ada, walau kelihatannya lemah. Menarik. Terus ada contohnya nggak sih yang gagal pakai taktik ini? Ada banget. Di buku ini disebutin kasus klasik, Pulau Melos lawan Athena. Zaman Perang Peloponnesia dulu, sekitar 416 SM. Orang Melos ini kan jelas kalah kuat ya sama Athena. Terus gimana? Nah, mereka nolak buat tunduk atau jadi sekutu Athena. Alasannya, kehormatan, terus loyalitas juga sama Sparta. Keras kepala gitu. Wah, Terus hasilnya, ya, tragis. Athena kan tawarannya ditolak mentah-mentah tuh. Ya udah, mereka serang aja. Dihancurin itu Melos. Laki-lakinya dibunuh, perempuan sama anak-anaknya dijadiin budak. astaga. Iya, ini jadi contoh pahit banget soal konsekuensi kalau milih kehormatan di atas strategi bertahan hidup. Pas posisinya emang lagi lemah, gagal menyerah, malah kehilangan semuanya. Oke. Tapi ini jadi mikir nih. Apa menyerah itu selalu pilihan terbaik? Ada batasannya nggak sih? Gimana kalau situasinya udah wah parah banget? Nah, penulisnya juga ngakuin itu kok. Ada batasannya. Tujuan utama taktik menyerah ini kan intinya buat selamat. Biar bisa bangkit lagi nanti. Ini cara pragmatis aja, biar nggak mati konyol jadi martir gitu. Tapi kalau musuhnya emang niatnya mau habisin kita gimana? Nggak ada pilihan lain dong? Bisa jadi. Ada situasi di mana musuh mungkin emang nggak ngasih pilihan. Tujuan mereka ya pemusnahan total. Nah, dalam kasus kayak gitu, ya, korbanannya hilang gitu aja. Benar juga sih. Dan yang lebih penting, dari sudut pandang kekuasaan pribadi ya, kalau kita jadi martir, ya kita nggak akan ada di sana buat nikmatin hasilnya kan? Kekuatan apapun yang mungkin muncul dari situ. Jadi ya, pesannya sih jelas. Sebisa mungkin hindari jadi martir. Bertahan hidup buat berjuang lagi nanti itu biasanya langkah yang lebih cerdas. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, hukum ke-22 ini ngajak kita buat lihat menyerah itu bukan akhir cerita, tapi lebih sebagai manuver taktis yang cerdas, terutama pas kita lagi kalah kekuatan. Mikir jangka panjang gitu ya. Iya, persis. Mengubah kelemahan sementara jadi keuntungan buat nanti. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Coba pikirin deh, di luar konteks perang ya, mungkin dalam negosiasi kerja, atau debat kusir, atau bahkan hubungan sosial biasa, kapan kira-kira momen di mana tindakan mundur selangkah, ngalah sementara, atau menyerah secara strategis itu, malah jadi langkah paling kuat buat mencapai tujuan akhir angka yang lebih besar. Menarik kan buat dipikirin?